Guys, balik lagi di acara Viko. Oke, episode Viko ini sangat istimewa sekali ya. Bagaimana istimewa ya, karena lagi di daerah istimewa Yogyakarta. Ingin tahu kan ya rekomendasi apa yang sangat istimewa kali ini? Penasaran kan? Pastinya juga dengan kuliner yang sangat ramah di kantor, enak, murah, meriah juga. Kita kan daerah istimewa Yogyakarta ini kan terkenal dengan makanan yang sangat murah meriah ya. Ingin tahu? Yuk, ikutin gue, check this out yuk. Oke guys, jadi di sebelah saya ini ada salah satu foundernya dan ownernya yang usahanya namanya 5758 Mas Ucil. Kita ingin tahu sih bagaimana konsep usahanya, apa aja yang dijalani si Mas 5758 Mas Ucil ini. Yuk kita bertanya-tanya dan berbincang dulu. Halo Mas, halo, apa kabar? Baik, sehat. Halo, baik ya. Aku agak-agak bahasanya Jogja karena di daerah istimewa Yogyakarta. Dengan Mas siapa? Nama saya aslinya Wisnu Hartono, tapi teman-teman banyak memanggil saya dengan sebutan Ucil. Oh, jadi ini hanya nama panggilan aja Mas Ucil. Ini Mas Wisnu Hartono. Aslinya namanya itu, tapi teman-teman banyak mengenal saya dengan panggilan Ucil karena di dunia skateboard saya lebih banyak dipanggil dengan nama Ucil. Oh, jadi itu mas yang suka main skateboard dipanggil namanya Mas Ucil. Jadilah membuat usaha
5758 Mas Ucil. Iya. Oke, dari namanya sendiri kenapa sih 5758 Mas Ucil? Kalau dari Mas Ucilnya sendiri kan dari nama panggilan. Iya. Nah, 5758 itu apa nih? Tadi semua orang, mungkin pelanggan di sini atau semua orang sebelumnya bak, kenapa sih 5758 namanya gitu? Oke, kalau 5758 itu sebenarnya dibacanya pakai bahasa Jawa, jadi Dari bahasa Jawa. ya bukan dibaca angkanya tapi hurufnya. Jadi Hurufnya. maju mapan. Oh, maju mapan. Oke, tadi juga saya naik apa ojek online ke sini, mapan dibacanya kalau bahasa Jawa. Kan aku orang Sunda jadi aku mapan. Jadi maju mapan, jadi dari mungkin Dari doa kita itu di situ doa kita, misinya ya, juga untuk biar memajukan usahanya memajukan dan usaha. mapan usahanya. Mapan. Jadi satu doa dan visi misi gitu guys. Mas Ucil dipadu-padankan dengan nama panggilan. Jadi Ya. 5758 Mas Ucil gitu. Gitu guys. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama sih usaha? Usaha di sini kita sudah berdiri dari 3 tahun yang lalu, awal pandemi di Indonesia. Kita pas banget dengan kita buat usaha ini. Oke, ini sebagai usaha UMKM ya? Iya, masuknya UMKM dari di bidang kuliner. Jadi sejarah bahasanya 3 tahun yang lalu dari awal COVID ya? Iya, awal COVID ya. Awal COVID. Jadi apa sih? Ini kan berawal dari kondisi, menurut saya itu kondisi Mas Ucil untuk membuat lapangan usaha ini, lapangan kerja. Apa sih sampai sekarang saya lihat ini maju? Apa sih yang buat tetap kekeh untuk mendirikan usaha sampai sesukses ini? Iya. Karena kan pada saat itu kalau orang awam lagi tidak memungkinkan. Oke. Dan semua itu lagi merana dengan kondisi itu gitu. Yeah. Di dunia usaha. Kalau awal mulanya itu kita memang di sini kan kontrak, jadi kita bayar kontrak itu sebelum muncul pandemi. Oh, sebelum muncul pandemi. Iya, sebelum muncul pandemi sudah membayar kontrak. Sudah membayar kontrak. Ya, tapi setelah persiapan lah. Setelah kita bayar kontrak, kita renov, ternyata muncul tuh pandemi. Oh, muncul pandemi tidak disangka ya. Iya. Sebetulnya inilah jalan usaha yang dihadapi oleh Mas Ucil ini ya. Oke, jadi prosesnya memang cukup berat sih pada saat itu, karena apakah ini harus dijalani atau tidak, karena ketika kita nggak terusin kita masih harus mikir bulanannya kan gitu. Iya, seterusnya bukan modal awal itu hanya yang modal awal, tapi setelahnya itu kan harus dari income segala macam juga dari sisi maju, apa sih usaha maju sekarang rame enggaknya itu kan harus tetap berjalan si keuangan yang berjalan berkala itu ya. Betul. Jadi kalau kita pada prinsipnya ketika kita buka usaha ya yakin. Sing penting yakin. Sing penting yakin. Ya, itu menjadi yang clue. penting meyakin ya Mas ya, kalau satu di luar sana bisa yang mau usaha tertarik dengan ini, yang sing penting yakin dulu ya. Betul. Jadi kalau kita sudah memulai ya kita harus punya keyakinan supaya dalam prosesnya ini walaupun ada sesuatu hal dengan keyakinan kita akan menemukan solusinya seperti itu. Oh iya, berarti sing penting yakin, insya Allah yang maha kuasa yang memiliki alam semesta itu akan memberikan jalan. Betul apapun termasuk corona ini sampailah sekarang menjadi seperti ini ya, ramai banget ini. Kalau ya Allah, maksudnya ya dari ceritanya sampai banyak orang di sana gulung tikar atau apa, tapi lihat Mas Ucil ini maksudnya bisa inspirasi inovasi buat semua orang yang pengen UMKM, karena UMKM sekarang disupport pemerintah ya, Mas Ucil ya. Terkait itu dari sebuah nama dan sejarah Mas Ucil ini. Ya, makanya kalau di sini saya juga ada tagline nih yang di belakang yang saya tulis di papan skate nih. Oh iya, ada berarti. Iya, terima kasih. Kedatangan Anda adalah jawaban dari Tuhan atas doa kami. Jadi orang-orang yang datang ke sini itu secara nggak langsung juga kiriman dari Tuhan. Kiriman dari lewat jawaban dari doa Mas Ucil juga. Ya mungkin motivasi juga ya seorang owner founder itu biasanya didikan apa ya, kalau di talk show itu kan jadi motivasi, dan secara nggak langsung Mas Ucil ingin memotivasi, selain mengisi perut dan ingin memotivasi sebagian langkah kecil yang aktivitas di sini untuk lebih maju, lebih mapan, dan
terus berdoa berikhtiar pada Yang Kuasa agar semua juga diberi kemudahan juga. Iya. Itu maksudnya ya. Maksudnya Harus didasarkan oleh hal tersebut hal ya. tersebut, yakin juga ya. Nah, Mas Uci, kenapa memilih usaha bakso dibanding yang lain? Kan kalau di daerah sini secara geografis, kalau Yogyakarta itu kan butuh. Ya. Ya mie ayam juga termasuk mie bakso, tapi kenapa konsepnya bakso? Maksudnya dengan konsep Mas Ucil sendiri yang pilih ini jadi Iya. Mie ayam dan bakso termasuk jenis usaha di bidang kuliner yang terbilang tradisional food ya, bukan modern tradisional food, bukan modern food ya, Indonesia. Dan posisinya orang itu kalau dengan mie, karakter orang Indonesia itu kan suka sekali. Iya. Ya. Kalau kemana-mana nyari bakso, aku aja sampai nyari bakso, gitu kan. Ya. Ini ceritanya saya mau kesini itu pada Oktober tahun lalu, tapi baru ya Tuhan baru menjawab doa kita sekarang ya, dan ya sekarang jadi ya saya sabar itu nahan ngilernya bakso yang saya jajatin di Instagram sampai sekarang lah gitu kan. Ya, silakan lanjut. Jadi memang posisinya di sini tradisional food dan food. Yang jelas ini menjadi makanan universal di semua kalangan. Ya, makanya kalau saya bilang di sini ada makanan 1000 umat, bahasanya seperti itu. 1000 umat ya. Jadi dari segala gender, segala segmentasi, segala usia ya. Itu bisa menikmati ya. Dan harga relatif semua bisa menjangkau. Bisa menjangkau dari semua segmentasi ekonomi juga bisa masuk. Jadi ya semua bisa dinikmatin oleh semua kalangan juga gitu. Terus ada jenis bakso apa aja sih di sini? Kalau di sini jenis bakso ada urat sama halus. Urat dan halus ya. Dan kalau di spesial itu ada bakso besar isi daging cincang. Daging cincang. Jadi isiannya pula ini kan bukan tepung nih guys. Wajib cewek kesini, insya Allah kenyang gitu. Bukan tepung tapi bukan daging ya. Jadi olahannya sendiri daging. Di sisi lain kalau di spesial tuh ada tetelan tuh. Ada tetelan. Jadi yang porsinya cukup banyak tuh tetelannya di situ. Diamin kuahnya ngaldu nih. Kalau saya penyinta bakso pasti kan kalau bakso itu dari si gajinya, kuahnya itu kan besar di kaldu, bukan micin ya, jadi insya Allah berkaldu, insya Allah nikmat, dan satu mangkok itu dengan bukan merasa kurang tapi hampa gitu kalau makan bakso itu. Yang dicari pencinta bakso kan si kuah kaldunya itu. Jadi kalau biasanya kalau orang-orang makan bakso itu sebelum dia dikasih atau dia racik secara kebutuhannya dia pasti coba kuah dulu nih. Kuah dulu dia cobain. Ketika kuahnya enak, pasti yang lainnya akan menjadi enak. Iya, gitu. Nomor satu sih di kuah. Kalau saya ke keliling Pulau Jawa dan Bali yang satu kuah. Ya, dan di sini pasti kuahnya panas. Kalau panas pasti makanya bakso. Jadi dengan memotivasi dengan secara letak geografis, karena kan Mas Uci juga ingin menarik para wisatawan untuk mencoba, biar dari mencoba dan bisa makan di sini. Jadi ngambil uangnya juga di situ ya. Dengan ini kan kota wisata ya, tempat wisata. Kalau daerah Istimewa Jogja, jadi semua orang yang pasti gampang narik sarannya untuk makan di sini. Jadi orang nanti tahunya itu kalau mau makan mie ayam atau bakso pasti harusnya nyarinya 5758 pasti itu harus kan yang suka mie ayam, mie bakso, misalkan yang mau ke Yogyakarta nggak usah jauh-jauh, itu letaknya juga di tengah kota di 5758 Mas Ucil ya. Terus selain usaha ini ada usaha apa lagi kan yang di jalan? Kalau kegiatan kan skateboard langsung usaha, dan kalau usaha apa lagi? Kalau di luar dari usaha untuk saat ini belum ada sih. Sementara masih ngurusin di dunia skateboard dan di usaha yang kedepannya memang agak melenceng nih dengan dunia baik skateboard maupun kuliner. Dan kedepannya memang dapat dorongan dari teman-teman dan beberapa sahabat yang memang untuk maju, karena ini momen di tahun politik disuruh maju untuk legislatif mewakili dari rekan-rekan semua. Jadi mau lebih rincinya apa ya? Dewan, caleg. Jadi saat ini menjadi caleg. Ya, nantinya untuk maju di Dewan. Kota Kabupaten di Kota Yogyakarta sendiri. Kota Jogja sendiri. Jadi Mas Uci ini mau ada rencana ya untuk maju, jadi calon legislatif udah banyak disupport nih. Gitu kan, mungkin dari doa yang dipanjatkan lewat usaha ini banyak disupport, mungkin
kuasa Tuhan ingin Mas Ucil lebih maju lagi, bukan hanya untuk pelanggan-pelanggan bakso, pelanggan-pelanggan bakso yang datang ke sini mungkin ini hanya sebagian kecil. Ini akan lebih merakyat lagi, akan lebih globalisasi lagi. Mas Ucil ingin menjadi seorang pemimpin ya paling tidak bisa berguna untuk masyarakat dunia, terutama di kalangan anak muda ya, karena memang concern saya di sini gimana caranya membantu untuk mensupport pemerintah itu menyediakan sarana dan wahana buat anak-anak muda gitu. Menyediakan wadah untuk generasi penerus ya, apalagi di generasi anak muda. Kenapa anak muda? Karena ya dari sejarahnya sendiri, kegiatan ini kan di skateboard yang segmentasinya anak muda, gaul, meskipun gak muda lagi ya usianya, tapi yang penting mah kan mewadahi, memotivasi anak-anak yang kalau anak skateboard itu dari pas kalau yang mulai susu SD sampai remaja, jadi agar tidak terjerat pergaulan bebas, jadi tidak penyimpangan yang seperti viral kasusnya. Jadi ingin mungkin anak-anak yang kurang beruntung atau gimana atau tidak punya akses, jadi bisa disalurkan, jadi bisa menjadi orang yang lebih berguna lagi di masa depannya ya, seperti mungkin pemimpin. Namanya kan contoh pemimpin bangsa ya. Karena posisinya kan rata-rata ketika orang-orang itu menjadi dewan yang terpikirkan yang umum, tapi yang teman-teman muda ini perlu diwadahi juga, karena memang segmennya berbeda dengan yang tua kan gitu. Jadi kan dengan orang itu kan punya segmennya sendiri gitu kan. Kalau bakso mah nggak ada segmennya, tapi kalau Mas Ucil kan hobinya di ini, jadi seorang pemimpin harus menjadi motivasi udah dimiliki dengan harus multi talent salah satunya main skateboard. Jadi pas bingung nih jadi calon oh ya kan udah ada basic di skateboard, jadi bisa. Dan interview ini mungkin bisa menceritakan apa ya, riwayat hidup dari Mas Ucil gitu ya. Jadi kan harus ada dicari calon legislatif nantinya udah sukses, siapa sih Mas Ucil ini kalau kayak gimana ya, inilah interview inilah yang bisa membantu jawabannya nanti. Oke, bakso ini bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau di warung ini buka dari jam sekitaran jam 10 jam 11. Jam 11 ya. Akan tutup di jam 9 malam. Jam 9 malam. Ya. Oh, jadi setelah yang mau sarapan nanti cari makan siang, ingin makan bakso yang seger-seger bisa mampir ke sini jam 10 jam 11-an. Untuk lokasinya di alamat lengkapnya di mana sih Mas Ucil? Silakan. Di sini ada alamat lengkapnya, ada di Jalan Sagan Timur nomor 3. Iya. Di belakang Galeria Mall. Belakang Galeria Mall. Oke, daerah Istimewa Yogyakarta di tengah kota ya. Iya. Oke, itu alamatnya di sini. Nah, siapa yang mau bakso yang di luar kota, yang mau ke Jogja, jangan lupa ada bakso yang enak. Ya, siang-siang kan seger ya makan bakso, apalagi ibu-ibu. Biasanya ke Jogja kan biasanya ada rombongan ibu-ibu yang pengen ke sini. Kalau ibu-ibu sih biasanya nyari bakso, perempuan banyak sih orang yang ingin bakso, maka kan bisa ke sini ya. Di 5758 Mas Ucil. Dari yang kalau dalam usaha nih sempat kepikiran usaha di bidang lain nggak selain baju? Kalau kan cari legislasi kan bukan usaha lain. Ya ada kepikiran, tapi saat ini masih fokus pengembangan di sini dulu. Ya, nanti kalau di sini sudah berkembang cukup baik, baru kita nyebrang di usaha yang lainnya, karena nggak mungkin satu bidang belum terselesaikan sudah mau bikin usaha di tempat lain. Biasanya kan kalau ini nggak keurus ya nanti sama aja hancur semua gitu. Jadi dari circle kecil dulu, akan mengembangkan di circle kecil dulu yang ini, baru kalau udah sukses mungkin akan berikhtiar lagi, minta doa lagi sama yang di atas, akan mengembangkan lagi usahanya. Aku harapnya sih Mas Ucil ya gitu, aku pecinta bakso, Mas Ucil ingin ada di Jawa Barat gitu kan. Boleh tuh. Kemarin teman saya ada yang bilang Cil bikin kan, cabang di Bali dong. Di Bali, Jawa dan Bali aja deh gitu kan. Saya kalau ini nggak akan mungkin ke Kalimantan Selatan ya, kalau misalnya ada ya kuasa Tuhan kesana, tapi ya pasti saya keliling Pulau Jawa dan Bali gitu. Pengen baksonya nggak mau yang lain, pengen 758 Mas Ucil aja gitu. Mas Ucil kan lihat silkernya juga mainnya jauh, jadi kan nggak ya mungkin saja sekali ya. Masih muda gitu kan, bukan mas-mas bakso yang udah tua yang udah pengen stay di sana, udah ngapain anak itu sih, udah Mas Ucil tinggal Jakarta dan
Bandung. Bisa nanti kedepannya kan kalau Tuhan memang merestui kan cabangnya nanti akan ada di mana-mana. Syukur-syukur di seluruh Indonesia kan gitu. Seluruh Indonesia. Oke. Tadi kan kalau nggak usaha, rencananya bakal jadi calon legislatif di calon legislatif skateboard. Rencana ini ya, terus bakal mengembangkan usaha bakso yang lain, mungkin ingin membuka cabang. Selain ini, apalagi kegiatan Mas Ucil? Kalau kegiatan untuk saat ini di luar dari itu semua ya mengurus anak, karena anak memang masih kecil ya, karena memang ini sudah mulai mau masuk sekolah, jadi fokusnya ke anak dulu saat ini. Anak dulu. Ya. Anak dulu. Dan sebutnya Bapak juga udah berkeluarga, jadi sebagai kepala rumah tangga dulu ya baiknya. Terus dan paling belum sempat kepikiran usaha yang lain dan bakso dulu ini. Iya. Biar circle-nya bakso dulu dan mengembangkan mungkin cabang di tempat yang lain ya, berarti. Ya, karena biar orang lain itu kalau ya tadi saya bilang kalau pengen makan mie ayam, pengen makan bakso, ya larinya ke 575 Mas Ucil kan gitu. Selain kenyang juga akan banyak motivasi di sini, jadi akan berenergi positif dari seorang menjadi ayah sang pemain skateboard yang handal. Bakal banyak energi yang positif akan menuju ridhonya ya. Yes, kalau di agama saya gitu. Selain kenyang juga bakal jadi energi yang positif dari sini, jiwa yang lebih baik lagi. Oke, Mas Ucil, makasih untuk waktunya. Siap. Sukses untuk calon legislatifnya. Amin. Dukung terus nanti Mas Ucil. Bisa pendukungnya, bisa mendukung sambil memajukan usahanya di sini. Semoga ini jadi cerita interview kali ini jadi cerita untuk Mas Ucil ke depannya, dan dokumentasi yang akan dilihat mungkin kayak generasi penerus Mas Ucil, anak cucu mungkin ya. Siapa sih kakek aku inilah Mas Ucil. Betul. Oke, baik, matur suwun Mas Ucil. Sampai ketemu lagi di interview selanjutnya atau di acara selanjutnya di dunia Yuan Nugroho TV. Makasih banyak. Seru banget berbincangnya dari mulainya sampai ke ingin gimana sih hasilnya kita sukses sampai memotivasi orang lain gitu. Semoga sukses terus, semoga sukses jadi calegnya, semoga terpilih. Nanti kita ketemu lagi Mas Ucil. Oke, bye bye. Guys, di sini udah ada nih makanannya, udah disajikan oleh tim Mas Ucil. Di sini ada bakso urat halus dan bakso urat kasar. Tapi kayaknya enak banget, enak banget. Oke, kalau gitu saya akan macik dulu. Sambalnya yang begitu spesial ini merah merona. Kalau sambal khas di Jakarta harus kayak ini. Spesial banget. Kita coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hanya sekedar gaji, tapi ini gaji halus yang diolahnya juga nggak salah-salah. Ada dagingnya. Bikin si kuah bakso ini kaldu, dijamin kenyang banget. Coba ya, ini ya. Dalaman baksonya ada daging uratnya juga spesial banget nih. Kuliner yang sangat istimewa. Apa pangsitnya? Benar-benar olahan pangsit yang pastinya wangi banget dengan rempah. Bukan hanya pangsit digoreng biasa, tapi rempahnya banyak.
Ada sosnya basrengnya. Coba basreng olahan Mas Ucil. Ini yang bikin beda dari bakso yang lain. Aromatiknya enak sekali, enak banget, beda dari bakso yang lain. Tahunya juga seperti tahu pong yang ada di Cirebon, tapi dipadukan dengan bakso. Nikmat sekali bakso halusnya. Bukan hanya adonan tepungnya, ini benar-benar daging yang kata Mas Ucil tadi barusan. Ini kuahnya enak banget. Dan ini minumnya es jeruk. Kalau bakso pasti nggak bisa jauh dari es jeruk ya. Ini nggak kulit batu yang ditumbuk biasa, tapi ini es batunya sangat baru, yang es batu buat es banyak banget, segar. Kalau jeruknya nggak jeruk yang baru metik, tapi jeruk pilihan, manis juga ya, jadi segar. Sengkuannya ini enak. Yuk coba. Oke guys, jadi cukup di sini episode pikul kali ini. Terima kasih udah ngikutin terus. Terima kasih juga untuk orang istimewa yang ada di daerah istimewa satunya, Mas Ucil. Keren banget Mas Ucil, akan menjadi caleg. Semoga sukses terus, semoga terpilih jadi calegnya, bisa menjadi motivasi untuk dan juga untuk banyak orang dan semua untuk pelanggannya. Yang ingin bakso, ayo tetap di 5758 Mas Ucil. Ada di Instagramnya 5758 Mas Ucil. Saya udah kenyang, ini mau lanjut lagi ke acara dan kegiatan selanjutnya. Oke, dadah, bye.